Eh, apa motivasi Ustadz bisa datang ke Harlah resepsi Setua Nahdlatul Ulama ini? Setelah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akhirnya saya sadar bahwa saya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kesadaran inilah yang membuat saya sadar kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, menurut Ustadz, selama ini kalau saya amati ya di video-videonya Ustadz itu kan tradisi seperti yasinan, tahlilan, manakiban, kemudian kumpul-kumpul ketika ada orang meninggal itu kan bagian dari sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga hal itu merupakan bid'ah. Sehingga kelompoknya Ustadz selama ini itu menuju warga NU itu sebagai ahli bid'ah. Nah, apa motivasi Ustadz kalau tiba-tiba di Harlah Setua Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara istighosah? Tidak. Sami Allah liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahu lah. Yang saya bacakan itu ya kulu bin adola, kulu dola finnar, selalu itu. Jadi putar-putar. Kemudian sepanjang perjalanan hidup, Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun. 2 tahun menziarah, tidak pernah selalu di makam Sayyidina Khadijah. Ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli ya, di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustadz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi Ustadz ya? Ya dilakukan. Nah pertanyaannya, kenapa Ustadz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oh, oke, berarti ini bukan sekedar persoalan perseteruan akidah Ustaz ya, tetapi perseteruan politik atau ekonomi Ustaz ya? Ya, kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam. Tentunya teman-teman sahabat dari kajian ini lebih cerdas lah dibanding kami ini. Oke. Saya ingin sedikit lebih ilmiah karena memang tradisi kaum Nahdiyin ini bukan orang-orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mengkafirkan orang lain, lebih ke orang lain, tetapi tradisi Nahdiyin ini adalah kaum intelektual. Ketika ada persoalan sosial, ketika ada persoalan keagamaan, selalu diselesaikan dengan bahsul masail dan sebagainya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, apalah motivasi Ustadz, landasan Ustadz yang awalnya tahlilan itu haram, kok tiba-tiba menjadi sunnah, itu kira-kira apa Ustadz? Karena saya jarang panggilan ini. Saya kalau panggilan maulid sepi. Ada yang undang saya, tolong ya teman sahabat, saya udah jadi Nahdiyin belum ini, kalau datang Harlah Setua ini. Oke. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ini rame-rame saya pimpin. Ayo kita sujud rame-rame. Sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang hadir, wah kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, benar. Atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya, jalannya sesuai dengan sunnah. Kan sujud sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi tidak sembarangan kapan waktu kita sujud, nggak boleh. Itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dikatakan kita sesat. Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum sufi membuat cara tersendiri. Dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak, ratusan. Di Indonesia saja ratusan. Nggak tahu di Malaysia berapa Ustaz? Sama aja, berarti jumlahnya udah 200 lebih gitu. Luar biasa. Cara-cara antara satu tarekat dengan tarekat yang lain beda.
Itu kan ajaran yang apa namanya? Asy'ari Muhammad Arqam. Itu salah satu tarekat Sufiyah tapi sudah di luar Islam itu. Sudah di luar Islam itu. Jadi ada yang tetap masuk masing dalam Islam, ada yang memang sudah keluar. Saya paham wahdatul wujud. Segala yang mewujud Allah. Atau paham hulul, kesatuan dengan Allah. Ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Paham wahdatul wujud dan al-hululiyah, ittihadiyah dan al-hululiyah itu lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Karena Yahudi hanya menganggap Uzair saja yang anak Allah. Kristen hanya menganggap Isa saja yang anak Allah. Paham wahdatul wujud, segala yang mewujud Allah. Mana lebih kufur? Ini lebih kufur atas nama Islam. Orang Kristen hanya meyakini bahwa zat Allah hanya masuk menyatu kepada Isa saja, tidak kepada yang lain. Paham al-hululiyah mengatakan bahwa zat Allah masuk ke seluruh, ke kita, ke mana, ke semua. Ini lebih kufur, akfar, lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Tapi atas nama Islam.